Yesus Kristus. Percaya hari ini bahwa sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kita. Amin. Ketika kita mendapat satu ujian, tantangan, cobaan di tengah dunia ini, dan ini mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa dunia ini suatu saat akan berakhir, tetapi yang tetap tinggal selama-lamanya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, terkhusus jemaat kasih karunia dan juga para saudara-saudara kami yang bisa mendengar khotbah ini, hari ini kita mau bahas firman Tuhan. Dan saya ambil judul bagi kita hari ini, gereja menyikapi tantangan zaman. Gereja menyikapi tantangan zaman. Sebagai orang Kristen, kita tentu mengerti, mengetahui apa itu gereja. Secara organisasi itu bisa dikatakan gereja, gedung. Organisasi itu bisa organisasi gedung, artinya bisa ada beberapa gereja. Tetapi secara organisme, kita ini, tubuh kita ini adalah gereja. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi gereja sendiri definisinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja sedang menghadapi tantangan zaman. Tidak hanya gereja, tapi semua orang yang ada di dunia ini. Tantangan ini semakin komplit, dan tantangan ini barangkali tidak akan bisa kita lewati dengan kekuatan kita sendiri. Kalau hari ini dunia sedang mengalami kesusahan, yaitu di mana virus COVID-19 sedang merebak di berbagai negara. Tapi kita tidak perlu mengkhawatir tentang iman kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya ada atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Untuk itu kita buka kitab kita yang saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, begini firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, jauh sebelum ini terjadi virus COVID-19, bahkan jauh sebelum peperangan terjadi di dunia ini, sudah ada firman Tuhan mengingatkan kita lewat hambanya Petrus yang tertulis di kitab 1 Petrus 4 ayat 7 ini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti akan tiba saatnya, masa ini akan berlalu, akan tiba saatnya dunia ini akan berlalu, akan tiba saatnya umat Tuhan juga nanti tidak akan bisa menyembah Tuhan bersama-sama seperti yang kita adakan sedia kala, seperti yang kita lakukan biasanya. Tapi hari ini umat Tuhan harus semakin kuat dengan firman Tuhan ini akan terjadi. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai gerejanya Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Gereja menyikapi tantangan zaman. Saya berkata, gereja harus kuat. Amin. Gereja harus kuat. Bagaimana caranya kita kuat sesuai dengan firman Tuhan di ayat 7 tadi? Ada 3 hal yang mau kita pelajari supaya gereja tetap kuat. Yang pertama, janji firman Tuhan bagi kita yang harus kita kerjakan adalah hidup dalam penguasaan diri. Supaya gereja itu bisa kuat untuk menghadapi tantangan zaman ini, berarti kita harus hidup penuh dengan penguasaan diri. Saudara, hidup penuh penguasaan diri. Penguasaan diri salah satu buah daripada ini, buah roh. Bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. Ada 9 buah roh. Salah satu adalah penguasaan diri. Nah, ini merupakan satu hal penting bagi kita sebagai umat Kristus. Berarti hidup kita harus dikuasai oleh roh Tuhan. Kemauan kita harus dikuasai oleh Tuhan. Kedagingan kita harus kita tekan, ya. Kita harus membuang sifat keakuan kita selama ini. Kita harus membuang sifat keegoan kita, kemunafikan kita, dan lain-lain. Apa yang masih melekat dalam kedagingan kita? Kalau selama ini kita sudah pergunakan waktu banyak untuk
harus siap-siap. Mari kita menguasai diri kita sebagai orang Kristen. Penguasaan diri ini harus kita miliki. Menguasai diri berarti menekan sifat-sifat keinginan daging dan memunculkan keinginan rohani kita. Nah, bagaimana lagi yang dimaksudkan dengan penguasaan diri? Di Galatia pasal 5 ayat 22 itu merupakan buah iman, buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Dan di terakhir nanti ada penguasaan diri. Barangkali saya bertanya, kenapa harus penguasaan diri yang terakhir? Biasanya orang Kristen seringkali gagal dalam penguasaan diri. Kenapa? Karena umat Tuhan memang dicobai dengan hal-hal duniawi. Umat Tuhan seringkali dicobai dengan hal yang mengenakan pikiran, telinga, pandangan, hal duniawi yang bersifat mungkin zina, bersifat harta, bersifat tanah, yang bisa membawa kita dalam kenyamanan dunia. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam roh Tuhan, kalau kita tidak menekan keinginan daging kita dan memunculkan sifat-sifat roh Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, maka penguasaan diri ini akan datang dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan bagi kita, karena itu kuasailah dirimu. Sebagai orang Kristen, kita harus menguasai diri kita. Bagaimana cara kita menguasai diri? Kita harus memberi diri sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus memberi diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, seringkali kita sebagai umat Tuhan gagal melakukan penguasaan diri. Ini yang terjadi banyak kasus di tengah orang banyak Kristen. Khususnya jemaat GBK, karena saya percaya kita hari-hari ini akan bisa menguasai diri kita. Dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini, gereja-gereja semakin ditantang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Gereja-gereja semakin ditantang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan seturut dengan apa yang sudah Tuhan firmankan bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa menguasai diri? Caranya adalah kita berusaha menahan, mengekang dan menjaga diri kita supaya tetap stabil dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Amin. Menahan, mengekang dan menjaga diri kita tetap stabil dalam jalur kebenaran firman Tuhan itu seturut dengan kehendak Allah. Di Amsal 25:28 dikatakan, Bapak Ibu, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, berarti tembok ini adalah penahan, adalah pelindung, itu ibaratnya. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka tembok kita roboh. Percuma kita katakan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak bisa menguasai diri. Mari kita coba. Saudara, sekalipun dunia menawarkan kenyamanan, sekalipun dunia menawarkan keindahan, sekalipun dunia menawarkan kesenangan, supaya tembok kita hancur, tembok kita roboh, kita mau berkata, no, saya mau mengikuti keinginan Kristus. Amin. Jadi penguasaan diri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini akan muncul ketika iman kita sudah mulai dan terus bertumbuh. Kita melihat orang-orang Kristen yang sudah mulai bertumbuh, dia akan bisa menguasai diri dalam segalanya. Di Amsal 16 ayat 32 dikatakan di situ bahwa orang yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita gagah, tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri, suatu saat engkau akan jatuh dan tidak bisa bangkit. Tapi ketika kita menguasai diri, sekalipun kita lemah dalam daging, tapi penguasaan diri ada, berarti kita kuat di dalam roh. Amin. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya adalah melebihi pahlawan. Hari ini kita cuma dikasih karunia secara khusus. Kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita mau hidup dalam penguasaan diri. Amin. Yang kedua, supaya kita tak menjadi orang Kristen yang kuat untuk menyikapi tantangan zaman ini, yang kedua adalah dikatakan di sini tetap tenang. Tetap tenang. Saudara, firman Tuhan menganjurkan kita untuk tetap tenang. Ya, ini yang kedua. Tenang ini berarti saya ambil dari kamus bahasa Indonesia. Tenang artinya teduh, aman. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya calm berarti ada keamanan, keteduhan, ada artinya reda, air dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang
situasi kondisi apapun, Alkitab mengharuskan kita supaya kita tenang. Ada begitu banyak orang Kristen yang suatu saat ketika dia kena masalah atau dia kena musibah, maka dia akan kalau pikirannya panik. Nah, sekarang pemerintah menghimbau kita dalam situasi kondisi saat ini di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang sedang merebak di tengah-tengah Indonesia secara khusus. Pemerintah menghimbau kita supaya kita tetap tenang dan tidak panik. Kenapa? Ketika kita bisa berpikir tenang, maka kita juga akan bertindak dengan benar. Amin. Orang yang berpikir dengan tenang, orang yang berpikir dengan nyaman, maka dia akan bertindak dengan hati-hati. Maka tindakannya tidak akan menyakiti. Orang yang berpikir tenang, orang yang berperilaku tenang, maka tindakannya tidak akan menyakiti, tidak akan membentukkan siapa-siapa. Tetapi ketenangan itu akan membawa kedamaian. Maka firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, jadilah tenang. Suatu saat ketika murid-murid mengalami satu masalah, ketika di kitab Matius pasal 14 ayat 27, ketika mereka sedang berjalan menyeberang di tengah-tengah danau, kapal mereka sedang diguncang oleh angin sakal. Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika Yesus berjalan di atas air, lalu murid-murid sudah mulai rusak, kami sudah mau binasa, kami sudah mau hapus guru, tapi Yesus datang. Lalu ketika Yesus datang, mereka berkata, Tuhan, tolong kami. Petrus berkata, kalau betul Engkau Tuhan, izinkanlah aku berjalan untuk mendapatkan. Yesus berkata berjalan. Perkataan yang dikatakan Yesus di ayat 27, apa yang dikatakan? Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa orang Kristen diharuskan bersikap tenang dalam situasi kondisi apapun? Murid-murid sudah diambang kehancuran, murid-murid sudah diambang kematian ketika kapal mereka mau ditenggelamkan oleh angin sakal. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Soalnya kita sebagai orang Kristen dituntut tenang karena apa? Kita punya Yesus. Amin. Kita punya Yesus. Jadi SOP yang diberikan pemerintah tidak bertentangan dengan Alkitab. Pemerintah sudah berkata tenang, jangan panik, jangan keluar rumah, jangan berkerumun. Itu sudah benar. Dan saat ini kita ambil sikap tetap menyembah Yesus sekalipun kita di rumah. Karena doa dan pujian kita tidak membatasi ruang dan waktu. Itu akan sampai kepada Bapa di surga. Amin. Jadi kita sebagai orang Kristen menyikapi masalah, kita harus bersikap tenang. Bagaimana jemaat GBK Sikarunia bisa tenang dalam situasi kondisi seperti ini? Mungkin ada di antara kita yang mengalami keraguan, kebimbangan. Tuhan, apa yang kami makan sekarang, apa yang kami makan besok, apa yang kami pergunakan besok. Tapi Tuhan Yesus sudah menjawab itu sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Caranya adalah yakinkan sepenuhnya hatimu, ya. Yakinkan hatimu untuk percaya pada perlindungan Tuhan. Di kitab Mazmur pasal 62 ayat 2-3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada lagu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Daripada Allah saja keselamatan dia, Allah saja kota bentengnya. Kita saat ini juga harus berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jemaat GBK Sikarunia harus berkata dengan rumah tangga hari ini, hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Amin. Sekalipun kematian mengincar saudara, sekalipun apapun ancaman yang saat ini sedang mengintai saudara, engkau harus berkata seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 91 ayat 1-12 dikatakan pengalaman Musa, sekalipun 10.000 rebah, maka mereka tidak akan tersakiti. Sekalipun penyakit sampar datang, maka mereka tidak akan tersakiti. Saya mau berkata, tubuh kita ini bisa disakiti oleh penyakit. Tubuh kita ini gampang disakiti oleh manusia, tapi rohmu tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun dari Tuhan ketika engkau tetap berada dalam Tuhan. Amin. Maka hari ini yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan adalah tetap bersikap tenang dalam situasi kondisi apapun. Kita harus bersikap tenang. Kita harus gunakan perisai iman kita. Kalau saya berpikir Bapak Ibu, waktu 2 bulan ini yang diberikan menjadi satu perenungan bagi kita. Mulai tanggal 29 Maret ini sampai tanggal 29 Mei nanti kita ada social distancing, artinya kita tidak bisa melakukan ibadah bersama. Ini menjadi satu perenungan pribadi bagi kita.
kita. Ini menjadi satu perenungan rumah tangga per rumah tangga. Bahwa selama ini gereja sudah terbuka 24 jam Bapak Ibu. Tapi terkadang kita menyanyiakan waktu. 24 jam Anda bisa datang berdoa ke gereja. Tapi barangkali dalam 1 kali sebulan Anda belum tentu ke gereja. Dalam 1 kali setahun Anda belum tentu ke gereja. Sekarang gereja tidak lagi membuka ibadah sampai 2 bulan. Anda mencari gereja, itu terbalik. Tapi hari ini ketika kita juga tidak bisa beribadah bersama, tidak mempengaruhi iman dan semangat kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Amin. Jadi sudah saatnya umat Tuhan menunjukkan, mengaplikasikan apa yang selama ini kita dapatkan di gereja. Sekian tahun kita sudah beribadah, apa yang selama ini kita dapatkan? Puluhan tahun kita baca Alkitab, apa yang sudah kita dapatkan? Hanya 2 bulan tidak bisa beribadah bersama, kau sudah tahu. Tapi saya percaya jemaat ini kasih karunia akan tetap kuat dan tetap semangat. Amin. Dalam doa kita bisa bersama. Ada kita menyembah Roh Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bisa bersama dan kita bisa dikuasai kerinduan kita dalam Tuhan Yesus. Alkitab sudah menyatakan jauh hari sebelumnya bagi kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti kasih teman Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita harus tetap bersikap tenang. Bersikap tenang ini berarti ketika engkau sebagai orang Kristen kau bersikap tenang dalam situasi kondisi apapun, berarti engkau sudah mengenal Tuhanmu. Amin. Di Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan ini salah satu alasan kita bisa bersikap tenang sekalipun di dalam kekacauan yang bisa terjadi dengan dunia, khususnya di berbagai daerah, tapi kita bisa bersikap tenang. Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kita sudah pasti ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau menyembah Yesus tapi engkau masih ragu, berarti engkau masih belum. Tapi hari ini sudah pastikan jalan itu, akulah jalan kebenaran dan keselamatan hidup. Yesus adalah jalan satu-satunya. Amin. Maka dipastikan kita akan memiliki keselamatan. Tidak perlu ragu, tenang saja. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir. Sekalipun kesudahannya sudah dekat, dan sekalipun hari ini adalah kesudahan dunia ini, Anda tidak perlu khawatir, atau dijamin oleh Tuhan. Amin. Jemaat ini kasih karunia dijamin oleh Tuhan. Maka kita harus tetap bersikap. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, tenang ini saya simpulkan berarti mampu menguasai, mampu memahami situasi, kondisi atau masa di mana kita berada. Amin. Sekali lagi saya katakan, tenang ini berarti mampu menguasai, mampu memahami situasi, kondisi atau masa di mana kita berada. Jadi tidak ada mempengaruhi iman kita. Amin. Ini adalah ciri orang Kristen yang bertumbuh. Jadi ketika kita sudah memiliki penguasaan diri, yang kedua kita harus bersikap tenang. Jadi orang Kristen, saya percaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, kita memiliki sikap yang tenang. Dalam lembah gelap, dalam pujian berkata, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Karena Yesus, dia akan selalu menopang hidup kita, saudara. Mari kita tenang menjalani hidup ini. Amin. Yang ketiga, hiduplah di dalam doa. Amin. Yang ketiga, hidup di dalam doa. Supaya kita menjalani Kristen yang kuat dan kita mampu menyikapi semua tantangan zaman ini, kita harus hidup di dalam doa. Apa doa? Saya kira kita sebagai orang Kristen sudah terbiasa berdoa, tidak perlu lagi didefinisikan doa. Tapi doa ini Bapak Ibu secara sempitnya kita mau berbicara tentang doa, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Apa yang engkau mau, apa yang engkau inginkan, apa yang saat ini dalam hatimu, apa yang menjadi kesusahanmu, ketika engkau hidup di dalam doa, lewat doa engkau sampaikan. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa berarti orang Kristen yang mati rohani. Nah, saya ingin cuma dikasih karunia saat ini masih tetap hidup di dalam doa, men. Biasanya ketika seorang hidup di dalam penguasaan diri dan tenang, ya artinya tidak terintimidasi dengan doa.
dosa, maka orang ini akan nyaman berdoa. Saya berkata seseorang yang mau berdoa dan dia berdoa kepada Tuhan, kalau dia sudah teringat dengan semua dosa-dosanya, apa yang dia lakukan, masih terintimidasi dengan dosa masa lalu, maka doanya itu akan susah digabungkan oleh Tuhan. Nah, hari ini supaya kita bisa hidup dalam doa dan doa kita digabungkan oleh Tuhan, lepaskan semua intimidasi itu ketika kita sudah menguasai diri, ketika kita sudah menjadi tenang di dalam Yesus. Intimidasi dosa itu, intimidasi iblis itu kita lepaskan dalam nama Yesus. Amin. Maka kita bisa berdoa. Tuhan dikatakan di sini, kuasailah dirimu jaga Tuhan supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Berarti kedua hal tadi harus kita lakukan supaya hal ketiga dapat berdoa. Amin. Jadi orang Kristen harus berdoa. Seringkali kita berkata doa itu adalah kekuatan umat Tuhan, kekuatan orang Kristen. Doa itu adalah nafas rohani orang Kristen. Doa itu adalah tembok kita, doa itu adalah pagar kita, doa itu adalah pelindung kita, doa itu adalah perisai dan lain sebagainya. Ada begitu banyak definisi doa. Tetapi yang perlu tidak definisi Bapak Ibu. Yang perlu adalah aplikasinya. Yang perlu adalah pelaksanaannya, actionnya. Kita sebagai umat Kristen harus berdoa. Nah, saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan supaya masa-masa pandemi ini Tuhan selesaikan dari dunia, bahkan Indonesia kita cintai, bahkan kota Anda, provinsi Anda, tempat Anda itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Berarti hidup dalam doa di sini terciptanya suatu hubungan dengan Tuhan setiap saat. Jadi saya mau berkata Bapak Ibu, kita tidak hanya berdoa 3 kali sehari, doa makan pagi, siang dan malam, tidak. Tetapi setiap saat, every time, everywhere, di mana saja kita berada, kita harus berdoa. Doa itu adalah satu pengharapan yang pasti yang Tuhan yang berikan kita. Di dalam doa ada pengharapan, di dalam doa ada kekuatan. Jadi orang Kristen yang sering berdoa, orang Kristen yang hidup di dalam doa, saya pastikan memang dia kekuatannya di atas rata-rata. Amin. Saya percaya semakin dikasih karunia kita semua akan beroleh kekuatan. Tapi kita harus hidup di dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, tetaplah berdoa. Kenapa kita dikatakan tetaplah berdoa? Berarti semua rangkaian isi hidup kita selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, tugas kita, kewajiban kita harus berdoa. Jadi doa ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Hidup dalam doa akan membuat kita semakin dewasa dan mampu mengerti kehendak Tuhan. Hidup dalam doa akan membuat kita mampu mengerti jalan dan kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi doa ini butuh ketekunan. Doa ini butuh kesabaran. Doa ini butuh kesungguhan. Jadi sebagai orang Kristen kita harus sabar, kita harus sungguh-sungguh, kita harus terus berdoa supaya Tuhan melalukan semua pandemi ini dan tengah-tengah negeri ini, dan Tuhan memulihkan negeri kita, Tuhan memulihkan gereja kita, Tuhan memulihkan kota kita, Tuhan memulihkan keluarga dan kaum kita, Tuhan memulihkan seisi rumah kita. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Yesus katakan dalam firman Tuhan ini saya bacakan bagi kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika hal ini kita harus kerjakan sepanjang minggu ini, cuma ini kasih karunia. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ketika ini harus kita lakukan, yaitu pemasangan diri, hidup tenang dan hidup di dalam doa, sehingga kita boleh bertumbuh, kita boleh mengalami lawatan Tuhan, dan kita boleh mengalami kekuatan dalam setiap upaya usaha yang dilakukan orang lain mungkin menjatuhkan engkau tidak akan bisa. Dalam setiap hal kesulitan, mungkin masa-masa situasi sulit sekarang, engkau takut keluar dan engkau mungkin takut berkata Tuhan jauhkan kami dari virus ini. Ingat Tuhan akan menjaga kita sekalipun kita tetap berjalan di lembah kalah. Amin. Tapi kita harus tetap ikuti SOP-nya Tuhan dan ikuti juga SOP-nya pemerintah. Jangan kita membantah. Dan hari ini sebagai upaya kita mematuhi kedua-duanya, hari ini kita beribadah dan hari ini kita datang berdoa. Amin. Baik saudara, selamat menjalani hari-hari sepanjang minggu ini dan selamat menjalani pertumbuhan iman dalam Tuhan. Jadilah orang Kristen yang kuat. Amin. Saya percaya kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami bersyukur
Bapa, hari ini Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami masih waktu untuk mempermuliakan Engkau. Sekalipun kami beribadah berjauhan dengan jemaat-Mu Tuhan, dari rumah ke rumah, dan hari ini kami beribadah di gereja secara online, kami percaya doa kami, ibadah kami tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi Tuhan akan berkarya bagi kami. Setiap jemaat-Mu dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman ini, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan jamah setiap kehidupan dan keluarga mereka, jaga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap anggota jemaat-Mu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari setiap penyakit-penyakit, dijauhkan dari setiap hal-hal yang buruk, kematian mendadak, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pertumbuhan iman mereka, biarlah Tuhan senantiasa memelihara. Demikian juga kami berdoa secara khusus buat bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Secara khusus Tuhan buat daerah-daerah yang sedang terpapar virus corona, kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan memulihkannya. Engkau pakai Tuhan para elit-elit bangsa ini, pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinetnya, bahkan juga para tim medis yang bertugas menjadi garda terdepan untuk menangani kasus virus corona yang ada di dalam Indonesia ini. Kami berdoa, taruhkan mereka hikmat Tuhan, taruhkan mereka kuasa, lindungi mereka Bapa, untuk membawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, membawa bangsa Indonesia ini ke dalam kesejahteraan-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati daerah-daerah kami, Engkau senantiasa melindungi daerah kekuasaan NKRI, dan kami berdoa virus ini biarlah senantiasa akan senantiasa lenyap dari muka Indonesia ini, dari bumi Indonesia ini. Kami percaya Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan, Indonesia akan terbebas dari malapetaka ini. Dan kami berdoa Tuhan hari-hari ini buat umat-umat Tuhan juga yang sedang bekerja, yang sedang melakukan aktivitas. Tuhan yang berkati mereka, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, gereja-gereja Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengarkan mengajarkan kepada kami supaya kami tetap menguasai diri dan kami tak bersikap tenang di dalam Tuhan situasi kondisi apapun, dan kami hidup di dalam doa. Ini akan menjadi kekuatan kami Tuhan, dan kami akan semakin dewasa, dan kami akan semakin berpikir seperti apa yang Tuhan kehendaki. Engkau memberkati kami Bapa, agar sepanjang beberapa waktu ke depan kami tidak bersama beribadah, tapi kami percaya bahwa kami akan bertumbuh, seluruh jemaat akan bertumbuh, dan Tuhan akan senantiasa memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Karena khusus kami berdoa buat daerah kami Tuhan, kepulauannya Engkau berkati. Engkau berkati Bapa, pintu keluar masuk pulau ini, bandara, bahkan juga berdoa pelabuhan Tuhan berkati. Tuhan tidak akan izinkan sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam pulau ini. Damai sejahtera dan Engkau senantiasa curahkan di tengah-tengah pulau ini Bapa. Kau berkati Bapa Nias Selatan, Nias Utara, Nias Indung, Nias Barat, bahkan secara khusus kota Gunung Stoli di mana kami berada. Tuhan Engkau berkati, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tercurah melimpah atas kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera Allah bagi kita, cinta kasih dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi kita saat ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.